Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Ustazah berharap Ananda semua selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, pada video kali ini Ustazah akan melanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 6, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya nak, bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Baiklah anak ustazah, kita lanjutkan ya pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, mengetahui penyebab gangguan kesehatan alat gerak, yaitu pada muatan IPA. Yang kedua, membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok pada muatan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, mengetahui langkah-langkah membuat komik pada muatan SBDP. Baiklah Ananda, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa contoh penyakit atau kelainan yang terjadi pada otot manusia. Penyakit atau kelainan pada otot tersebut terjadi karena bawaan sejak lahir, yaitu terjadi karena infeksi bakteri atau virus. Adapun contoh penyakit atau kelainan yang terjadi pada manusia yaitu yang pertama, penyakit atau kelainan pada tulang, dan yang kedua, penyakit atau kelainan pada otot. Pada kelainan pada tulang, contohnya adalah retak dan patah tulang, skoliosis, lordosis, kifosis, osteoporosis, dan rakitis. Sedangkan penyakit atau kelainan pada otot yaitu tetanus, kram otot, kaki terkilir, polio, hipertrofi, stiff, dan atrofi. Selanjutnya, gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, seperti ketika kita membaca buku dengan posisi tidur, membawa atau memikul beban yang terlalu berat, tidur dengan posisi yang tidak benar, berjalan dengan tubuh membungkuk, dan menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Selanjutnya, pada muatan bahasa Indonesia yang kita pelajari dalam pembelajaran 6 yaitu membuat cerita pendek atau cerpen berdasarkan ide pokok. Adapun langkah-langkah untuk membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan dulu topik cerita yang akan kita buat. Setelah itu, tentukan ide pokok dari cerita yang akan kita buat. Kemudian, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok. Dan menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama yang telah kita buat. Setelah kita menuliskan informasi tambahan, selanjutnya kita rangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang tersistematis atau yang berurut.
Dan yang terakhir, kita perhatikanlah ejaan yang benar sesuai dengan ejaan EYD dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Ini adalah contoh langkah-langkah membuat komik. Pada muatan SBDP, kita membahas langkah-langkah membuat komik. Sebelum itu, Ustazah tanya kembali kepada Ananda, apa pengertian komik? Ya, komik adalah cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata-kata untuk menghibur pembacanya. Sedangkan langkah-langkah membuat komik, yang pertama adalah menentukan tema dan judul komik, membuat sketsa, memberikan tinta, memberikan warna, dan membuat teks pada komik yang ditulis dalam bentuk balum kata di dekat gambar tokoh. Berikut ini adalah contoh bagaimana cara-cara kita dalam membuat komik. Yang pertama, Ananda bisa lihat pada gambar pertama ya nak, pembuatan sketsa. Yang kedua, setelah kita memberi atau membuat sketsa, kita berikan tinta atau kita warnai sketsa tersebut. Dan yang terakhir, setelah kita berikan tinta dan warna pada sketsa tersebut, langkah selanjutnya pemberian teks percakapan pada sketsa tersebut. Baiklah Ananda, sampai di sini ya pembelajaran 6. Dan Ustazah akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.